Peserta nomor undi 31, Konita Takia Apkori, yang akan membawakan cerita dengan judul Sunan Geseng. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat bertutur. Wahai kawan, dengarkanlah, saya mau bercerita tentang kisah seorang wali yang terkenal dengan kesetiaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif bijaksana dan teman-teman yang berbahagia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Konita Takia Apkori. Pada kesempatan kali ini, Konita ingin bercerita tentang kisah Sunan Geseng. Kisah ini saya ambil dari buku karya Radits Penadi yang berjudul Sunan Geseng Muballigh Tanah Bagelen, diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Sosial Budaya pada tahun 1998. Mau tahu tidak ceritanya? Sini, aku ceritain. Alkisah, di Tanah Bagelen terdapat sebuah desa yang bernama Bedug. Desa tersebut tidaklah jauh dari aliran sungai Bogowonto. Pada desa itu hiduplah seorang lelaki sederhana, bukan bangsawan, bukan pula ulama. Ia hanyalah seorang penderes nira. Lelaki tersebut bernama Cakrajaya. Namun siapa sangka dari seorang penderes nira biasa kelak akan menjadi seorang wali besar yang sampai sekarang dikenal dengan nama Sunan Geseng. Setiap pagi, Cakrajaya telah siap dengan alat-alat penderesnya. Dengan membawa bumbung dan arit di tangannya, ia mulai memanjat pohon kelapa yang sangat tinggi. Sesampainya di atas, Cakrajaya mulai menderes niranya. Setiap menderes nira, Cakrajaya selalu merapalkan mantra yang berbunyi celontang celantung, wong deres buntute bumbung, apa gelem apa ora. Cakrajaya percaya mantra itulah yang akan memberinya rezeki. Suatu hari ketika Cakrajaya sedang menderes niranya, terdengar suara langkah kaki menginjak dedaunan. Diiringi dengan alunan tembang Jawa. Ler iler tandure wasumiler, tak ijo royo tak senggoh penganten anyar. Cakrajaya terkejut dan berkata, "Hah? Siapa itu? Aku belum pernah melihatnya."
itu juga terkejut. Suara apa itu? Beliau mendekat melihat Cokrojoyo di atas pohon kelapa. Wahai anak muda, apa yang sedang kamu ucapkan? Sebentar, Kek, saya turun. Setelah turun, Cokrojoyo menjelaskan. Saya membaca mantra, Kek, agar hasil nira saya lebih banyak. Dengan ini, saya lebih banyak bersedekah pada orang yang kurang mampu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Menarik. Siapa namamu, Nak? Saya Cokrojoyo, Kek. Kakek siapa? Ternyata orang tua itu adalah Sunan Kalijaga, teman-teman. Panggil aku Kalijaga. Waktu muda, aku juga seperti kamu. Apakah engkau mau hasil niramu lebih berkah? Tentu saja. Siapa yang tidak ingin hasilnya lebih berkah, Kanjeng Sunan? Jika engkau ingin hasilnya lebih berkah, maka gantikanlah mantramu dengan kalimat yang lebih mulia. Ucapkanlah syahadatain. Hah? Syahadatain? Apa itu? Bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cokrojoyo terdiam. Ia merasa ragu, namun di dalam hatinya ada rasa penasaran. Baik, akan saya coba. Keesokan harinya, Cokrojoyo kembali menderes nira. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak membaca mantranya. Mantra tersebut ia ganti dengan syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tes. Nira mulai menetes, tetes demi tetes hingga bumbung itu penuh. Dan tiba-tiba yang keluar bukan lagi nira, tetapi sebuah bongkahan emas. Subhanallah, emas, ini benar-benar emas. Cokrojoyo gemetar, terharu, air matanya menetes. Ia sadar itu bukan karena dirinya, tetapi karena kalimat tauhid. Cokrojoyo segera berlari mencari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan! Kanjeng Sunan! Kanjeng Sunan! Terimalah saya sebagai muridmu, Kanjeng Sunan. Sunan Kalijaga menatapnya dalam sekali, lalu berkata, Jika engkau ingin menjadi muridku, engkau harus sabar dan taat. apapun syaratnya,
Saya siap, Kanjeng Sunan. Baiklah, jagalah tongkat ini selama aku pergi. Jangan tinggalkan tempatmu sampai aku kembali. Sendika dawuh Kanjeng Sunan. Hari berlalu, minggu pun berlalu, bulan bahkan tahun pun ikut berlalu. Cakrajaya tetap teguh menjaga tongkat Kanjeng Sunan Kalijaga. Sementara itu, Sunan Kalijaga dalam perjalanan dakwahnya terlupa dengan Cakrajaya. Hingga suatu saat beliau teringat akan Cakrajaya. Astagfirullahaladzim, Cakrajaya, aku harus segera kembali ke tempat itu. Sunan Kalijaga pun segera kembali ke tempat di mana beliau menyuruh Cakrajaya untuk menjaga tongkatnya. Cakrajaya! Sunyi, tak ada jawaban. Cakrajaya, di manakah engkau? Tak ada jawaban. Akhirnya beliau pun membakar semak-semak itu. Api menyala, mulai membesar. Dan hingga api itu mulai padam, tampaklah sosok lelaki menjaga tongkat di dalam sujudnya. Dialah Cakrajaya. Badannya hangus terbakar api, tetapi tetap teguh di dalam sujudnya. Sunan Kalijaga terharu. Engkau luar biasa. Ketaatanmu telah mengangkat derajatmu. Sejak saat itu, Cakrajaya lebih dikenal sebagai Sunan Geseng. Tetapi beliau tidak berhenti loh teman-teman. Beliau berdakwah, berjalan dari desa ke desa. Dari Bagelen ke Magelang, Temanggung hingga ke Tuban. Itulah kisah Sunan Geseng teman-teman. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua orang itu bisa menjadi mulia loh. Asalkan mau taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari Konita teman-teman. Semoga bisa membawa hikmah untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Konita Takia Apkori. Baik, terima kasih ya Dek ya.